warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Juna Singgih Channel. Bersama kita merdeka belajar, walau hanya sebentar, kita ubah susah menjadi mudah. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan komentar sopan Anda. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dan Praktek. Dan pada pertemuan yang ketiga ini kita bahas mengenai piutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan piutang ini adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual atau kreditur kepada pembeli atau debitur karena adanya satu transaksi jual beli biasanya. Di sini piutang ada piutang dagang, piutang wesel, ada piutang lain-lain. Ini adalah macam-macam piutang. Piutang dagang bedanya di sini piutang yang timbul dari transaksi operasional utama perusahaan dan jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Ini termasuk di dalam aktiva lancar. Piutang dagang ini masuk ke dalam aktiva lancar. Piutang wesel, ini piutang di mana pihak debitur harus membuat janji tertulis kepada kreditur untuk membayar jumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut di masa yang akan datang. Kalau piutang lain-lain, ini adalah piutang atau tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang, tidak termasuk dalam piutang wesel, ya. Misalnya ada piutang gaji. Nah, ini juga merupakan piutang ya, piutang karyawan ini juga ada. Ya, next, kita lihat perbedaan antara piutang dagang dengan piutang wesel. Kita lihat untuk piutang dagang. Ini timbul dari transaksi penjualan kredit. Sedangkan piutang wesel belum tentu dari penjualan kredit. Oke, bisa juga dari peminjaman uang. Kemudian, piutang dagang jangka waktunya kurang atau sama dengan 1 tahun, jadi termasuk dalam aktiva lancar. Tapi piutang wesel di sini jangka waktunya bisa kurang dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun ini termasuk ke dalam aktiva lancar. Sama dengan 1 tahun ini juga termasuk aktiva lancar. Lebih dari 1 tahun ini baru masuk ke aktiva tetap. Kita bahas piutang dagang dulu. Ini penilaian piutang ini ya. Jadi piutang yang dinilai ini dicatat sebesar nilai kas atau nilai kas neto atau pembayaran yang bisa direalisasi, yaitu sejumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. Jadi berapakah jumlah kas bersih yang dapat diterima ini sama dengan piutang bruto dikurangi dengan kerugian piutang. Nah, kerugian piutang sendiri atau disebut dengan piutang tidak tertagih atau biaya piutang ragu-ragu, pencatatannya dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Ini perbedaannya, kalau metode cadangan berarti pada saat mencatat taksiran kerugian piutang, ini berarti ada cadangan kerugian piutang. Jadi ditimbulkan cadangan kerugian piutang, jadi seolah-olah sudah terjadi biaya kerugian piutang. Ini biaya kerugian piutang, ini masuk ke laporan rugi laba, cadangan kerugian piutang, ini masuk ke neraca. Oke. Kemudian, kalau untuk metode penghapusan langsung ini sudah ada. Oke, jadi tidak ditimbulkan cadangan kerugian piutang. Kalau terjadi transaksi penghapusan piutang, baru di sini dibuat jurnal. Oke. Kemudian yang kedua, kalau tadi untuk metode cadangan ini ditimbulkan cadangan di saat akhir periode, kemudian pada saat penghapusan piutang, baru cadangannya dipakai. Kemudian piutangnya di sebelah kredit, artinya berkurang. Ya, hapus ya berarti ya. Kalau di sini untuk yang metode penghapusan langsung, bedanya tidak, karena tidak ada cadangan kerugian piutang, maka debitnya langsung ke kerugian piutang pada piutang. Ini sama-sama kredit ya, piutangnya di sebelah kredit,
debitnya adalah kerugian piutang, kalau penghapusan langsung jadi langsung menjadi biaya. Oke, karena tidak punya cadangan. Sekarang yang ketiga, untuk metode cadangan pada saat penerimaan kembali piutang yang telah dihapus, berarti timbulkan dulu piutangnya. Jadi dibalik saja piutang pada cadangan kerugian piutang, ya. Nah, nanti pada saat penerimaan kasnya berarti kas pada piutang. Nah, kalau untuk penghapusan langsung di sini piutangnya sama, tadi ditimbulkan dulu, tapi kreditnya adalah kerugian piutang. Kalau tadi kan kreditnya cadangan kerugian piutang ya, karena nggak punya cadangan berarti langsung dibalikkan ke kerugian piutang. Jadi biayanya tadi akan taruh di sebelah kredit. Oke, baru setelah piutang tadi dibayar, kita terima uang kas dari piutang. Oke. Next, ini contohnya ada transaksi kerugian piutang, taksiran dulu ya, tanggal 31 Desember, ada taksiran kerugian piutang 100.000. Kalau metode cadangan, berarti kita timbulkan cadangannya di sebelah kredit, debitnya adalah kerugian piutang. Jadi seolah sudah menjadi biaya. 100.000, kreditnya ada cadangan kerugian piutang. Tapi kalau metode penghapusan langsung, ini tidak ada jurnal. Oke, next. Transaksi selanjutnya, penghapusan piutang. Misalnya, di sini tanggal 15 April 2021 terjadi penghapusan piutang Tuan A. Misalnya, Tuan A dinyatakan pelit dan datang untuk menyatakan kalau dia tidak mampu membayar hutangnya. Berarti kita hapus piutang Tuan A, ya. Kalau dengan metode cadangan, maka di sini cadangannya digunakan yang tadinya di sebelah kredit, debitkan. Kreditnya adalah piutang. Jadi penghapusannya sebesar Rp150.000, berarti cadangannya dipakai, piutangnya akan berkurang Rp150.000 di sebelah kredit. Oke. Tapi kalau metode penghapusan langsung, di sini langsung dihapuskan piutangnya di sebelah kredit, debitnya langsung ke biaya kerugian piutang karena tidak memiliki cadangan untuk digunakan. Next, untuk misalnya ada Tuan A datang akan lunasi, aku udah bisa bayar loh misalnya ya. Nah di sini berarti kita timbulkan lagi piutangnya yang ini tadi dibalik ya, piutang pada cadangan kerugian piutang. Kalau tadi kan cadangannya di sebelah debit, sekarang kreditkan, piutangnya tadinya sebelah kredit, debitkan, tinggal dibalik saja. Jadi piutangnya akan dimunculkan kembali. Ini kalau metode cadangan. Tapi kalau metode penghapusan langsung, berarti di sini ini juga dibalik ya. Berarti debitnya adalah piutang, kreditnya adalah kerugian piutang. Tinggal dibalik saja. Nah, tanggal 8 Januari misalnya, kalau tadi kan si A baru datang, halo aku, atau mungkin by phone juga bisa ya, halo aku mau bayar ini utang saya gitu ya. Kemudian tanggal 8 Januari ada pelunasan dari Tuan A, berarti di sini piutangnya debit kreditkan, ya kan? Debitnya adalah kas sebesar berapa yang dia bayar? Rp150.000. Oke, kalau metode penghapusan langsung ini sama juga ya, kas pada piutang, sama-sama kreditnya adalah piutang. Oke. Next, jika pernyataan Tuan A terjadi di tahun 2002, jadi kalau ini kan aku datang loh, aku mau bayar, ini tanggal di tahun 2000 yang sama, 2021. Tapi jika pernyataan A terjadi di tahun 2002, jadi artinya berbeda tahun, maka transaksinya misalnya di sini bulan Juli 2000, tanggal 7 Januari 2022 misalnya ya di sini ya. Berarti di sini kita buat pernyataannya berarti otomatis kan dibalik seperti ini ya, tanggal 7. Kalau tadi kan 2021, misalkan ini terjadi tahun 2022, jadi tahun berikutnya. Maka saat pernyataan Tuan akan lunasi, halo aku mau bayar nih utang aku yang kemarin. Nah, berarti di sini dibalik lagi di sini ya. Piutang pada cadangan kerugian piutang.
Kalau di sini berarti piutang, ini bedanya ya, kalau untuk metode penghapusan langsung, piutang pada penerimaan piutang yang sudah dihapus. Ini bedanya. Oke, next. Pada saat pelunasan piutang, ya berarti di sini kita debitkan kas dari piutang, kreditnya adalah piutang Rp150.000. Untuk metode penghapusan langsung ini sama. Oke, cukup jelas ya. Oke, next. Kita lanjutkan untuk dasar yang digunakan untuk menaksir kerugian piutang. Yang pertama adalah persen dari penjualan. Yang kedua, persen dari piutang. Ya. Ini untuk persen dari penjualan, contohnya, dari saldo penjualannya ada 1 juta, 5% diperkirakan tidak tertagih. Bagaimana jurnalnya? Oke, kita lihat jurnalnya, biaya kerugian piutang ini ya 5% ini. Nah, ini taksirannya kita lihat dulu taksirannya berapa? 5% kali 1 juta. Jadi ada 50.000. Jadi jurnalnya adalah biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar Rp50.000. Oke, next. Ini persen dari piutang. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, jumlah cadangan dinaikkan sampai persen tertentu dari saldo piutang. Yang kedua, jumlah cadangan ditambah dengan persen tertentu dari saldo piutang. Yang ketiga, jumlah cadangan dinaikkan sampai suatu yang dihitung dengan menganalisa sampai satu jumlah ya yang dihitung dengan menganalisa umur piutang. Jadi kita menggunakan analisa umur piutang. Oke, next. Ini yang pertama dulu, jumlah cadangan dinaikkan sampai persen tertentu dari saldo piutang. Perhatikan ada kata-kata sampai persen tertentu dari saldo piutang. Ini datanya diketahui tanggal 31 Desember. Jadi piutangnya ada 7,5 juta, cadangan kerugian piutangnya ada 10.000 dan kerugian piutang ditetapkan 1% dari saldo piutang. Perhatikan di buku besar seperti ini ya, kalau ditetapkan 1% dari saldo piutang. Oke, saldo piutangnya ada 7,5 juta. Berarti di sini kerugian piutangnya sama dengan 1% kali 7,5 juta atau 7.500.000 rupiah. Jadi ada 75.000 rupiah. Nah, seperti ini. Oke, ini cadangan kerugian piutangnya ya. Jadi kalau di dalam buku besar nanti ditetapkan di sini cadangan kerugian piutangnya menjadi 75.000. Kenapa? Karena tadi kan kalau kita buat sebuah jurnal kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Jadi di sini karena kerugian piutang ditetapkan 1% dari saldo piutang, berarti nanti saldonya harus yang cadangan kerugian piutangnya pun harus 75.000 rupiah ya. Oke, next. Jurnalnya seperti apa? Yang dilihat adalah kerugian piutangnya. Kalau tadi totalnya 75.000 rupiah, saldo awal ini ada 10.000 rupiah, berarti kerugian piutangnya ada 65.000 rupiah. Nah, jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang yang ini, 65.000 rupiah. Oke. Sekarang jumlah cadangan ditambah dengan persen tertentu dari saldo piutang. Cadangan kerugian piutang ditambah 1% dari saldo kerugian piutang. Nah, seperti ini ya. Kita lihat berapakah cadangannya. Tetap 1% kali 7.500.000. Ada 75.000. Nah, karena cadangan kerugian piutang ditambah 1% dari saldo piutang, dan saldo piutangnya adalah, ini 1%-nya ada 75.000, berarti ditambahkan. Cadangan kerugian piutang tadinya 10.000 ditambah 75.000. Jadi ada 85.000 rupiah. Oke, next. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang di sini sebesar 75.000 rupiah.
Sekarang yang ketiga, ya. Jumlah cadangan dinaikkan sampai satu jumlah yang dihitung dengan analisa umur piutang. Ini misalkan datanya, jadi tanggal 31 Desember, saldo piutang ini Rp7.500.000 yang rinciannya berdasarkan umur sebagai berikut ini ya. Ini adalah tuan A, B, C, D sampai N ya. Ini adalah jumlahnya. Ini adalah yang belum menunggak, ada si A, jadi tuan A Rp270.000 ini ya. Ini belum menunggaknya Rp250.000. Nah, sudah menunggak 1 sampai 30 hari ada Rp20.000. Oke, dan seterusnya. Ini adalah totalnya. Oke. Jumlah dari total piutang 7,5 juta, yang belum menunggak 6 juta, yang menunggak 1 sampai 30 hari, total ke bawah itu ada 350 juta, yang menunggak 31 sampai 60 hari ada 250.000, yang menunggak 61 sampai 90 hari totalnya Rp150.000, yang menunggak 91 sampai 180 hari ada Rp320.000, yang menunggak 181 hari sampai 365 hari, di sini Rp250.000, dan yang lebih lama dari 1 tahun itu ada Rp180.000. Oke, next. Ini adalah taksiran kerugian piutang dari mana? Kita resume, kita buat ringkasan ya. Yang belum menunggak ada 6.000, ambilnya dari sini. Oke. Kemudian menunggak 1 sampai 30 berarti di sini. Oke. Kemudian menunggak 61 sampai 90 hari 150.000, ini seperti ini, dan seterusnya. Oke, jadi totalnya ada 7,5 juta. Nah, kerugian piutang di sini 0,5% ini yang belum menunggak dari mana? Dari ini totalnya ya, 6 juta dibagi 7,5 juta kali 100. Jadi ada 0,5%. Jadi kerugian piutangnya adalah 6 juta kali 0,5%, jadi ada Rp30.000. Demikian juga untuk yang ini, untuk yang menunggak 1 sampai 30 hari, berarti di sini 360.000 dibagi 7,5 juta kali 100%, jadi ada 1%. Jadi kerugian piutangnya sama dengan 1% dari Rp350.000. Jadi ada Rp3.500.000. Di Rp3.500 dan seterusnya sampai di sini kita lihat totalnya ada Rp243.000. Inilah kerugian piutangnya. Oke, next. Kita lihat jurnalnya ya. Kenapa di sini kerugian piutangnya 233? Nah, ini karena ini. Karena di saldo awal, di saldo tanggal 31 Desember, di sini ada Rp10.000, ibaratnya saldo awalnya ya. Nah, kerugian piutangnya berarti ada di sini. Kerugian piutangnya ini ya, 243.000. Nah, di sini ya. Oke. Jadi di sini cadangan kerugian piutang dikreditkan juga ya. Kalau kerugian piutang kan biaya itu masuk ke laporan rugi laba dan biaya bertambah di sebelah debit. Nah, cadangan kerugian piutang bertambah di sebelah kredit, berarti pas ya, debit dan kredit. Oke, sekarang jumlahnya kita masukkan di sini. Kita lihat, cadangan kerugian piutang ini ada tanggal 31 Desember tahun 2020 10.000. Kerugian piutang ada 233.000. Nah, sekarang di sini cadangan kerugian piutang sisanya berarti tinggal ditambahkan. Next. Wesel. Nah, wesel ceritanya begini. Ada penjual, ada pembeli, oke. Nah, seperti ini ya. Oh, nggak bisa. Oke, ada penjual, ada pembeli. Penjual di sini apabila dia akan menagih haknya, berarti tagihannya ke si pembeli. Seharusnya kan begini ya. Seharusnya. Oh, belum ada ya. Oke, udah nggak apa-apa ya. Jadi harusnya penjual ini nanti kalau ada
transaksi operasional utama, dia menjual secara kredit. Nah, si pembeli ini disebut dengan kreditur. Kalau si penjual ini namanya kreditur, orang yang memberikan kredit. Tapi kalau debitur, orang yang berhutang, debitur, oke, berarti orang yang berhutang. Nah, bedanya di sini kalau wesel ini berisi perintah. Jadi di sini pembeli nggak bisa bayar. Jadi si penjual ini akan membuat satu wesel atau perintah dari pembuat surat atau dari dia pada wajib bayar ini yang di sini ya, pembeli untuk membayar jumlah uang yang disebut pada wesel tadi. Oke. Atau orang lain yang ditunjuk. Kenapa saya bilang orang lain yang ditunjuk? Karena wesel ini bisa kita jual atau didiskontokan apabila kita membutuhkan uang sebelum jatuh tempo. Oke, kalau promise tidak, ya. Jadi kalau tadi si penjual nagih ke sini gitu ya, kok kamu belum bayar? Iya, aku belum bayar nih, gimana ya? Sudah nih, aku bikinin besok bayar ya. Kamu sanggupnya kapan? Nah, kesepakatan ini lagi berbayar atau tidak. Oke, berbunga atau tidak. Kalau tidak berbunga berarti jatuh temponya sama dengan saat nominalnya yang tertera di dalam wesel. Oke, tapi kalau berbunga berarti si pembeli wajib membayar bunga pada si penjual sebesar apa yang tertera di dalam wesel. Tapi kalau promise beda ceritanya, ya. Nih penjual mungkin lupa, ya, atau apa tidak menagih ke sini, tapi si pembeli merasa bersalah. Oh iya ya, aku tadi punya utang kemarin-kemarin udah lama, tapi di sini cash-nya masih masuk di cash-nya masih nggak ada karena uangnya masih berputar ya, masih ada di dalam persediaan, misalnya barang belum laku misalnya. Berarti si pembeli kan dia akan datang, hai kreditur, nih penjual, aku belum sanggup bayar, maaf banget ya. Jadi harus bagaimana dong nih? I'm promise ya, I'm promise, aku berjanji akan bayar bulan depan misalnya atau 2 bulan lagi ya, gitu ya misalnya. Ini masa pandemi loh, bisa berarti utangnya pun untuk pembayaran utang juga terhambat di sini. I'm promise, jadi saya berjanji. Makanya promise adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu kepada siapa? Kepada si kreditur. Oke, berarti bedanya jelas ya. Kalau wesel itu yang membuat penjual, tapi kalau promise berarti yang membuat adalah si pembeli. Dan kalau wesel itu bisa didiskontokan atau dijual, tapi kalau promise itu tidak. Wesel itu ada yang bisa dijual, ada yang tidak. Artinya bisa dipindah tangankan. Ada juga yang tidak bisa. Oke, next. Perbedaan wesel dengan promise. Wesel adalah surat perintah untuk membayar. Tadi sudah, ya. Penarik yang berkepentingan ini atas dua pihak. Oke. Siapa? Penjual dan pembeli, ya. Yang membuat adalah pihak yang punya piutang yang tadi saya bilang penjual. Memerlukan akseptasi, artinya memerlukan satu hal yang resmi, pengakuan resmi, hitam di atas putih. Kemudian promise ini adalah surat janji untuk membayar. I'm promise, aku janji untuk membayar gitu ya. Kemudian penarik yang berkepentingan terdiri dari atas satu pihak. Oke. Jadi tidak bisa untuk dipindah. Yang ketiga, yang membuat adalah pihak yang punya utang yang tadi si debiturnya dengan sadar I'm promise, aku janji. Jadi membuat perjanjian sendiri, pengakuan saya harus membayar. Oke. Kemudian yang keempat, tidak memerlukan akseptasi, kan promise kok. Jadi cuma janji doang. Tapi tentu saja jangan PHP ya, jangan memberi harapan palsu. Karena kita lihat wesel ya. Wesel ini ada yang dapat dipindah tangankan, ada yang tidak. Nah, di sini untuk macamnya ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Oke, next. Untuk yang berbunga, rumusnya nilai nominal wesel kali tingkat bunga per tahun kali jangka waktu dalam pecahan 1 tahun. Kita lihat contoh. Nomor 1, nominal 730 rupiah
bunganya 18%, umurnya 120 hari. Berarti bunganya sama dengan ini nominal dikalikan dengan bunganya dikali bagian waktunya 120 per 365 ya, sama dengan 43,2. Nah, untuk yang di sini ada beberapa buku yang dia hanya mencantumkan 360, nggak masalah ya, beda cuma dikit 5 hari dan tidak berarti. Oke. Kemudian yang kedua, nominal 1000, bunganya 15%, umur 6 bulan, berarti bunganya adalah 1000 dikali 15% kali 6 per 12. Kenapa? Karena di sini makanya umurnya 6 bulan, berarti lawannya juga pembaginya juga bulan. Kalau di sini, ini kan 120 hari, berarti penyebutnya ada 365 hari juga, jadi hari ya. Sekarang, contoh lagi, nominal 2.000, bunganya 12%, umur 1 tahun, berarti di sini bunganya ada 2.000 kali 12% kali 1/1. Kenapa? Di sini kan sudah 1 tahun. Jadi ada 240 rupiah. Next. Untuk mendiskontokan wesel, si penjual dia memiliki wesel, tapi jatuh temponya nanti, belum jatuh tempo. Jadi karena dia butuh banget uang, ya ini apa namanya, dia akan datang ke bank, kan harusnya kan di penjual nagihnya ke pembeli, tapi pembeli bilang kan itu kan belum jatuh tempo ya, jadi dia nggak bisa nuntut karena hitam di atas putih memang belum jatuh tempo. Oke, next. Akhirnya dia datang kemana, ke bank. Nah, ini namanya diskonto, artinya apa, si wesel tadi akan didiskontokan atau dijual ke bank. Oke, selanjutnya pada saat jatuh tempo, bank akan menagih ke si debitur atau pembeli ya. Nah, diskonto ini karena dia butuh uang, berarti nanti uang yang diterima oleh si kreditur itu pasti akan lebih kecil dari pada saat jatuh tempo nanti. Kita lihat, piutang wesel dapat dijual sebelum tanggal jatuh tempo yang tadi saya bilang ya. Pemegang wesel yang mendiskontokan weselnya akan menerima pembayaran yang jumlahnya relatif lebih kecil, yang tadi saya bilang juga sama ya, daripada nilai wesel saat jatuh tempo. Karena itu merupakan harga yang harus dibayar oleh siapa? Oleh bank. Oke, untuk penerimaan kas yang lebih cepat. Oke, next. Kita lihat contoh. Wesel nominal 300.000, jangka waktunya 2 bulan, tertanggal 1 Maret didiskontokan tanggal 26 Maret 2020 dengan diskonto 10%. Kita lihat. Ya, kita lihat tanggalnya dulu ya. Terbitnya ini tanggal 1 Maret. Oke, didiskonto tanggal 26 Maret. Oke. Kemudian di sini jangka waktunya 2 bulan. Kalau 2 bulan berarti di sini kalau bukanya atau terbitnya tanggal 3 Januari, berarti di sini jatuh temponya masih tanggal 5 Januari, 1 bulan. Berarti kita bulan depan ya, nggak usah pakai hitung-hitungan hari. Oke, next. Sekarang bagaimana untuk perhitungan periode diskonto ya? Periode diskonto ini dihitung namanya diskonto. Periode diskonto berarti dari saat pendiskontoan terjadi sampai jatuh tempo. Nah, dalam kasus ini diskonto dilakukan tanggal 26 Maret. Berarti kita hitung dari sini sampai yang merah ini tanggal 5 Januari ya. Dari 26 Maret sampai 31 Maret ya, akhir bulan. Ini ada 5 hari. Oke. Selanjutnya dari tanggal 31 Maret, artinya ini sudah masuk sini, berarti bisa mulai dari tanggal 1 Januari ya, sampai 30 April, ini ada 30 hari. Oke, jatuh tempo tanggal 5 bulan 1. Berarti di sini tanggal 5 bulan 1. Jatuh temponya di sini ini 30, di sini kebalik ya karena saya pakai Excel ya. Harusnya tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Jatuh temponya tanggal 3 ya. Ini sudah terlanjur. Udah nggak apa-apa ya. Jadi di sini maksudnya karena di sini 2 bulan, berarti tanggal 3 bulan Januari ya. Berarti di sini ada, kok ada 1 sebentar.
Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja, jadi penanggalnya biar nggak bingung pakai Indonesia saja. Oke, sekarang kita lihat terbitnya tanggal 1 Maret 2020 ya. Kalau di sini jangka waktunya 2 bulan berarti jatuh temponya 2 bulan kemudian. Jadi tanggal 1 Mei 2020, oke kan 2 bulan kemudian. Nah sekarang diskonto terjadi dari tanggal 26 Maret di sini, ya kan? Nah, sekarang karena jatuh temponya sudah langsung diketahui 2 bulan kemudian, berarti di sini diskonto dari tanggal 26 sampai 31 Maret, begitu ngitungnya, di sini ada 5 hari. Oke, dari 31 Maret sampai 30 April ini ada 30 hari. 30 hari. Kenapa? April di sini Januari, Februari, Maret, April. Ya, berarti ada berapa nih? Sebentar. April itu Januari, Februari, Maret, April 30 bener ya? 30 hari. Berarti di sini 30 April. Nah, di sini jatuh tempo tanggal 1 Mei, berarti 1. Berarti periode diskontonya adalah 5 ditambah 30 ditambah 1, jadi ada 36 hari. Oke. Next, kita lihat untuk jika wesel tersebut berjangka waktunya 60 hari. 60 hari. Berarti kita hitung dari tanggal 1 Maret itu 60 hari ke depan berapa. Berarti dari sini sampai sini, ini karena diskontonya, makanya saya langsung tulis diskontonya, kita hitung, mundur sekalian hitung ya. Dari sini sampai sini 25 hari. Dari mana 26 dikurangi 1, berarti ada 25. Oke, dari sini sampai 31 Maret dari diskonto ini ada 5 hari. Oke. Nah, 25 tambah 5 ada 30. Nah, berarti sampai di sini sudah 30 hari. Berarti kalau 60 hari ke depan berarti jatuh temponya tanggal 30 April. 30 April. Ini 25, 26 tanggal 30 April ya di sini ya. 30 ini 31 berarti tanggal ya 30 April bisa, bukan tanggal 1 tapi tanggal akhir April. Oke, nah sekarang periode diskontonya berarti dari saat diskonto sampai jatuh tempo berarti 5 ditambah 30. Jadi ada 35 hari. Bedanya apa? Ini ada 1 hari beda. Kalau di sini bilangnya bulan, waktunya 2 bulan, ya umurnya 2 bulan, berarti nanti jatuh temponya nanti 2 bulan kemudian, hitungannya bulan ya. Tapi kalau hari harus lebih detail lagi, seperti ini tadi, 25 ditambah 5 kurang berapa? Kurang 30 ya, karena 25 tambah 5 30. Berarti berakhirnya atau jatuh temponya tanggal 30 April 2020. Jadi dari diskontonya bukan 36 hari tapi 35 hari. Oke. Next kita lihat wesel yang tidak berbunga bagaimana. Wesel nominal 300.000, jangka waktunya 2 bulan, ini tanggalnya sama ya. Diskontonya 10%. Kita lihat periode diskonto karena tadi bulan jatuh temponya per bulan ya 2 bulan kemudian berarti tanggal 5 tanggal 5 ini yang belum dibenerin sebentar. Oke, next untuk yang pendiskontoan ya. Jadi tanggal 1 Maret ini mulai terbit ya, terbitnya tanggal 1 Maret. Kemudian jangka waktu 2 bulan, berarti 2 bulan kemudian ini jatuh temponya tadi sudah dihitung dengan periode diskonto di sini ada 36 hari dari 5 tambah 30 tambah 1. Oke, kalau weselnya tidak berbunga, berarti di sini ada yang namanya jatuh tempo. Jatuh tempo ini nilainya sama dengan nominal karena di sini ada tidak berbunga ya berarti jatuh temponya di sini Rp300.000. Nah, di sini diskonto 10% ya berarti 10% kali Rp300.000. Jadi ada ini diskontonya ya, ada Rp3.000. Oke. Jadi diskonto adalah dari mana? Dari 36 hari per 360. Misalkan kita pakai 360 hari, kali 10% ini adalah diskontonya, dikalikan dengan Rp300.000. Jadi ada Rp3.000.
Oke, jadi jumlah uang yang diterima pada saat diskonto adalah saat jatuh tempo dikurangi diskonto, jadi ada Rp297.000. Oke, jadi jurnalnya kas yang diterima ada 297.000. Oke, ada diskonto itu berarti merupakan biaya bunga, ya. Ini ada Rp3.000. Nah, yang dikreditkan adalah piutang wesel yang didiskontokan Rp300.000. Oke, next kita lihat bagaimana kalau weselnya berbunga. Oke, bunganya 12% setahun tanggal 1 Maret ya. Ini sama ya soalnya yang tadi. Oke. Next kita lihat bedanya di sini ya. Kalau berbunga berarti nilai jatuh tempo sama dengan nominal ditambah dengan bunganya. Oke. Nominalnya Rp300.000. Kita lihat bunganya itu ada Rp6.000. Dari mana? Dari 12%, ini tidak ditulis ya, 12% dikalikan 2 per, di sini bunganya 2 per 12, jadi 1/6 ya. Kemudian dikalikan dengan nominalnya, akan ketemu Rp6.000. Jadi nilai jatuh temponya sama dengan nilai nominal ditambah dengan bunganya. Nah, di sini ada diskonto. Diskontonya dihitung dari jatuh tempo, nilai jatuh tempo. Jadi ini ada 36 per tahunnya, satu tambah 360 hari, dikalikan 10%, ini adalah diskonto, dikalikan nilai jatuh temponya. Di sini 306.000. Jadi ada Rp3.060. Jadi jurnalnya adalah kita terima uang kas ini 302.940. Nah, piutang wesel yang didiskonto ada sebesar nominalnya. Nah, yang di sebelah kreditnya adalah pendapatan bunga. Kenapa? Karena yang kita terima ini lebih besar daripada yang kita keluarkan. Rp300.000. Jadi di sini ada pendapatan bunga. Kelebihannya itu merupakan pendapatan bunga. Oke, next kita lihat lagi untuk yang tidak berbunga. Nah, ini ya. Ini lebih contoh yang lebih ini lagi ya, lebih detail. Tanggal 1 Maret, Tuan Aldo memberikan wesel Rp300.000 kepada PT Bermuda. Jangka yang dengan maksud untuk memperpanjang utangnya pada PT Bermuda. Jadi Tuan Aldo mempunyai utang pada PT Bermuda, jadi dia berikan wesel, harusnya promise tapi nggak apa-apa dia wesel. Di buku istilahnya wesel ya. Pada PT Bermuda. Tanggal 26 Maret ini sama ya. PT Bermuda mendiskontokan weselnya, ini maksudnya, pada Bank C dan dipotong diskonto 10%. Oke. Jadi pada tanggal 1, ini tanggal 1 Mei, wesel tersebut misalnya ini kurang lengkap ya. Oke, kita lihat di sini saja. Tanggal 3 Januari. 3 Januari, 3 Januari. Kayaknya salah. Oke, next. Ini jurnalnya ya, tanggal 1 Maret ini rancu. Kenapa? Karena di sini ada yang pakai settingan bahasa Inggris ya untuk yang date-nya. Oke, saya perbaiki di sini saja, saya timpa ya. Tanggal 1 Maret 2020 ya, ada penyerahan wesel dari Tuan Aldo ke PT Bermuda. Di sini 300.000 nilainya nominal ya, tapi tidak berbunga. Jadi di sini 2 bulan artinya jatuh tempo 2 bulan. Berarti Tuan Aldo dia akan mendebit utang usaha dianggap lunas berubah menjadi utang wesel Rp300.000. Oke, sebesar nominalnya. Nah, untuk PT Bermuda, dia akan menerima piutang wesel. Utang wesel bagi Tuan Aldo akan merupakan piutang wesel bagi PT Bermuda yang bertindak sebagai kreditur. Oke. Pada piutang usaha, karena di sini untuk memperpanjang piutang usahanya sebesar nominalnya.
Bank C ini kan belum apa-apa ya, dia tidak ada hubungannya, biarkan saja. Berarti dia tidak membuat jurnal. Nah, sekarang tanggal 26 Maret, PT Bermuda mendiskontokan wesel kepada Bank C. Dibebani diskonto 10%. Berarti kita lihat untuk kas yang diterima itu sama dengan yang tadi ya, apa namanya? Merupakan biaya bunga sebesar berapa? 10% gitu ya, kali bla 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 ini ya. Ini piutang wesel yang didiskonto Rp300.000, jadi kas yang diterima ada Rp297.000. Kenapa? Di sini weselnya tidak berbunga. Nah, ini biaya bunga ini merupakan biaya diskonto ya, 3%, 10%. Oke. Nah, di sini untuk Bank C, ya, dia menerima piutang wesel, kreditnya adalah kas sebesar 297. Nah, bagi Bank C, ini merupakan pendapatan bunga yang biaya bunga bagi PT Bermuda itu merupakan pendapatan bunga bagi Bank C. Oke, next. Tuan Aldo melunasi weselnya pada Bank C. Berarti di sini Tuan Aldo dia akan membayar, ini karena weselnya tidak berbunga, berarti kasnya kredit, debitnya adalah utang wesel. Oke. Nah, PT Bermuda berarti nanti Bank C ini kan bayarnya bukan ke sini, tapi kemana? Ke bank. Oke. Nanti kalau pada saat diskonto, nanti dia akan itu by phone atau apa, halo, ini aku biasanya pakai hitam merah putih ya. Jadi pakai fax misalnya ya, atau email juga bisa. Nah, di sini memberitahukan kalau nanti bayarnya bukan ke aku loh, tapi ke bank. Oke, nanti dia akan bayar kemana? Ke sini. Berarti utang wesel pada kas ini diserahkan pada Bank C. Oke, berarti dia si Bank C akan membuat jurnal kas pada piutang wesel. Oke, nah bagaimana dengan PT Bermuda? Nah, kalau sudah bayar, nanti si Tuan Aldo akan kasih tahu ke siapa? Ke PT Bermuda. Aku sudah tepatin janjiku ya, aku bayar nih weselnya kemana? Kemana? Ke Bank C. Jadi buktinya dia akan kasih ke sini. Berarti nanti PT Bermuda akan membuat jurnal piutang wesel didiskontokan, kreditnya adalah piutang wesel. Kalau tadi kan di sini ada, ya kan? Berarti di sini debitkan, habis. Oke, piutang wesel. Kalau tadi piutang wesel didiskontokan, tadinya di sebelah kredit, debitkan, habis. Oke, ini kalau yang tidak berbunga. Bagaimana kalau yang berbunga? Bunganya misalnya 12%. Kita lihat transaksi untuk ini sama nih 1 Maret ya. Tidak sempat tiba dalam angan-angan saja, ini adalah 1 Maret. Ini in English date. Nah, kita pakai Indonesia aja. 1 Maret maksudnya ya. Penyerahan wesel dari Tuan Aldo kepada PT Bermuda. Jadi utang usaha pada utang wesel sebesar nominalnya. PT Bermuda ini sama juga. Jadi dia akan debitkan piutang. Ini bagi ini adalah piutang bagi Tuan Aldo. Bagi PT Bermuda ini adalah piutang. Ya. Utang usaha bagi Tuan Aldo merupakan piutang usaha bagi PT Bermuda. Berarti piutangnya lunas menjadi piutang wesel. Jurnal C tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Tidak disangkut paut. Nah, tanggal 26 saat pendiskontoan ada dibebani diskonto 10% ya. Sekarang nominalnya berapa? Nominalnya ini bunganya ini berarti ada 12% kali 2/12 kali Rp300.000. Jadi ada 6.000. Nah, nilai jatuh temponya berarti akan bertambah. Oke. Diskontonya berapa? 10% kali jatuh temponya. Berarti ada 3.060. Jadi uang yang diterima ada dikurangkan saja nilai jatuh tempo dikurangi dengan diskonto. Jadi ada 302.940. Nah, Tuan Aldo ini nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Kan urusan PT Bermuda dengan Bank C. Jadi, untuk PT Bermuda, dia akan terima uang kas dari piutang wesel didiskontokan sebesar nominal karena masih ada lebihnya ya di sini sebesar 2.940 diterima kas 302.940 diserahkan piutang wesel sebesar nominal. Berarti pendapatan bunga. Karena apa? Karena di sini
yang kita terima lebih besar daripada yang dikeluarkan. Nah, bagaimana dengan Bank C? Ya, piutang wesel dia dapatkan, oke. Kemudian pendapatan bunga ya pada kas. Oke, kenapa pendapatan bunga ini keluar debit? Karena nanti pada saat jatuh tempo nanti dia akan menerima pendapatan bunga full sebesar yang seharusnya dia terima. Oke, sekarang jika Tuan Aldo tidak membayar, Bank C menagih pada PT Bermuda sebesar jatuh tempo ya, ditambah biaya tagihan 300, tagihan donasi PT Bermuda. Nah, ini Tuan Aldo nggak ngapa-ngapain. Nah, kenapa nggak bayar di sini? Nah, di sini Bank C akan protes, ini debitur kamu jelek nih. Akhirnya apa? Oke, saya tanggung jawab gitu kata si PT Bermuda. Berarti di sini PT Bermuda dia akan jurnal piutang pada kas, dia akan bayar ya sebesar berapa? 306 sesuai dengan yang tadinya. Oke. Kemudian piutang yang didiskontokan ini tadinya di sebelah kredit ya, debitkan ya, berubah menjadi piutang wesel. Nah, di sini untuk Bank C dia akan terima uang kas dari piutang wesel, pendapatan bunga yang tadinya 6.000 ini ya kan diskonto, tapi biaya penagihan ini akan langsung dipotong. Yang menanggung siapa sini, tapi nanti akan dilimpahkan ke Tuan Aldo Rp300. Oke, next. Tuan Aldo lunasi weselnya, ini perhitungannya jatuh temponya 306.000, dendanya 6.000, biaya penagihannya 3.000. Jadi jumlah yang dibayar 312.300 ini ya. Jadi utang weselnya lunas, ada biaya bunga 12.000 ini ya. 12.000 ya, macam-macam biayanya 300. Ini biaya penagihan. Biaya bunga ini full sebesar 2 bulan. Oke. Kemudian kasnya di sebelah kredit ini ada 312 jadinya. Oke. Next kita lihat bagaimana dengan jurnal PT Bermuda. Berarti di sini PT Bermuda akan menerima uang kas, piutangnya 306.300. Kenapa? Karena yang ini 300 denda dilimpahkan ke sini, berarti otomatis akan menambah penerimaan kasnya. Oke. Pendapatan bunga Rp6.000. Ini yang seharusnya dia terima. Oke. Nah, ini jurnal karena sudah untuk yang Bank C nggak ada urusan lagi. Kenapa? Karena tadi si toko PT Bermuda itu sudah bertanggung jawab terhadap pendiskontoannya tadi. Oke. Ini untuk level yang berbunga. Oke, sampai di sini coba kita mudah-mudahan jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.